Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan al-mushtahiruna bil tafsir min as-sahabah. Orang-orang yang masyhur, yang terkenal di dalam ilmu tafsir dari kalangan para sahabat Nabi. Ya, pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah dijelaskan di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidun, ya, ada 4 sahabat yang utama. Akan tetapi yang paling banyak di dalam meriwayatkan tafsir adalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, di antara alasan yang kemarin disebutkan adalah karena di awal-awal kekhilafahan, ya, mereka banyak yang disebutkan dengan urusan pemerintahan. Dan begitu juga dikarenakan masih banyaknya para sahabat yang sudah pernah bertalaqi langsung bersama Rasulullah, sehingga tidak ada kebutuhan di dalam mencari tafsir, melainkan dari mereka sudah belajar secara langsung dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehingganya dari para sahabat tersebut yang paling banyak meriwayatkan tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama karena alasan beliau memang tinggal bersama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Kemudian yang kedua, karena dari sisi usia, ya, maka Ali bin Abi Thalib adalah sahabat junior, sahabat muda. Meskipun beliau sahabat yang junior, tetapi beliau dikenal akan kecemerlangan akalnya, kecerdasannya, sehingga menjadi rujukan di dalam keilmuan, di dalam mengambil pendapat di masa tersebut. Maka kemudian selanjutnya, di antara sahabat yang mereka dikenal di dalam ilmu tafsir, yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia bernama Abdullah, ayahnya bernama Mas'ud bin Ghafil al-Huzali, dan ibunya wa ummuhu Ummu Abdin, dan ibunya dikenal dengan Ummu Abd. Karena yunsabu ilaiha ahyanan. Jadi sering Abdullah bin Mas'ud itu disebut dengan ibnu Ummi Abd, karena ibunya sering dipanggil dengan Ummu Abdin karena Abdullah ini namanya Abdullah, sehingga disebut dengan Abdun saja. Padahal nama Abdullah itu sangat banyak. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan ada sebanyak ada sekitar 4 atau 5 yang nanti mereka disebut dengan Abadilah. Istilah yang namanya Abdullah ini kumpulan sahabat, dan mereka dikenal akan keutamaan yang disebut dengan Abadilah, jamak dari Abdullah, jamaknya adalah Abadilah. Maka salah satunya kalau disebut dengan Ummu Abdin atau ibnu Ummi Abdin, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, karena ibunya pernah dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Abdin, atau dijuluki oleh orang-orang Arab ketika itu dengan Ummu Abdin. Wa kana min as-sabiqin al-awwalina fil Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini
adalah termasuk di antara golongan yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, jadi kalau diurutkan keutamaan orang-orang dari kalangan para sahabat, maka urutan yang pertama adalah siapa? Ya, bukan secara umumnya. Ya, golongan para sahabat yang paling utama adalah, ya, yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang muhajirin, baru kemudian orang-orang ansar, baru kemudian orang-orang yang, ya, beriman setelahnya secara umum, meskipun nanti akan ada pembagiannya lagi. Ya, jadi kalau diurutkan secara umum, yang pertama kali masuk Islam dan yang paling utama adalah orang-orang muhajirin, baru kemudian orang-orang ansar, baru kemudian sahabat secara umum, meskipun nanti akan ada pembagian-pembagian, ya, lagi setelahnya. Termasuk yang ikut perang Badar, termasuk yang ikut Bai'atul Ridwan, termasuk nanti orang-orang yang, ya, mereka berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap sahabat punya keutamaan. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia qarni. Ya, maka diurutkan dari yang paling awal adalah yang ada di zamanku. Ya, makanya sahabat secara umum yang bertemu dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, maka mereka mendapatkan gelar sahabat. Ya, dan kedudukan sahabat adalah orang-orang yang paling mulia dibandingkan orang-orang setelahnya. Ya, Nabi mengatakan khairun nasi qarni, yaitu orang-orang yang bersama Nabi, yang muasyarah, yang beliau apa? Yang mereka itu bertemu, berkumpul langsung dengan Rasulullah. Ya, meskipun nanti dibedakan juga. Ya, kalau yang melihat secara langsung, maka ini tentu sahabat yang mulia, yang lebih utama dibandingkan dia mungkin dia bertemu dalam satu zaman, dia beriman dan dia mati dalam keimanan, tetapi belum pernah melihat Nabi, maka dia bukan sahabat. Ya, bagaimana dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang dia buta? Apakah dia termasuk sahabat? Sahabat enggak, Pak? Muazzinnya Rasulullah itu sahabat atau bukan? Ya. Kenapa sahabat? Bukankah dia tidak bisa melihat? Ya, maka para ulama mengatakan, ya, berkaitan dengan ar-ru'yah, melihat, definisi yang paling tepat menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala adalah yang pernah berjumpa, meskipun tidak melihat dengan matanya tetapi berjumpa secara fisiknya. Ya, jadi misalnya dia tahu di sana ada Rasulullah, dia pernah hadir di majelisnya Rasulullah, maka dia termasuk ke dalam sahabat meskipun tidak melihat. Ya, karena sebagian ulama memasukkan man ra'a, siapa yang pernah melihat. Ya, maka yang lebih umum, ya, karena di sana ada Abdullah bin Ummi Maktum, adalah man laqiyan Nabi, siapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah meskipun tidak dengan matanya, tidak melihat langsung, tapi pernah berada di majelisnya Rasulullah atau melihat, ya, melewatinya, dan dia beriman, kemudian dia wafat dalam keadaan mukmin, maka dia adalah seorang sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang sangat mulia. Ya, selain dia termasuk ahlul bait, begitu juga dia termasuk orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, dan termasuk juga di dalamnya dia yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Wa hajara al-hijrataini, ya, dan beliau melakukan dua hijrah. Ada hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran, bahkan beliau juga ikut di dalam perang Badar, ya, maka bertambah lagi kemuliaannya. Wa ma ba'daha minal masyahid, dan beliau juga mengikuti, ya, peperangan-peperangan lainnya. Dan beliau ini talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an. Ya, beliau mempelajari 73 surat dari Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia masih kecil, innaka la ghulamun mu'allim, sesungguhnya engkau ini wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, la ghulamun, benar-benar anak kecil yang mu'allim. Ya, dia masih kecil, masih ghulam, tetapi apa? Nabi memberikan gambaran dia adalah sosok ahli ilmu. Ya, seorang mu'allim, seorang yang akan nanti memberikan apa? Ya, menjadi ulama ya umat.
Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Nabi mengatakan barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan lewat siapa, Pak? Lewat Jibril alaihi salam. Bagaimana seperti Jibril menyampaikannya, membacakannya, kata Nabi, falyaqra'hu ala qira'ati ibni abdin. Maka hendaklah dia, Pak, dia membacanya seperti bacaannya ibni ummi abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi bacaan Abdullah bin Mas'ud ini persis seperti yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam. Jadi bacaan yang betul-betul persis sebagaimana yang Jibril turunkan. Artinya dia memang seorang qurra, memang dia sebagai ahli Al-Quran, tidak hanya dari sisi pemahaman tetapi juga dari sisi bacaannya juga, Pak. Kadang bisa jadi orang itu ahli tafsir, tapi kalau ngajinya berantakan. Jadi tidak mungkin. Makanya di dalam, kalau kita melihat bagaimana belajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar itu secara talaqi, belajar dari sisi riwayat dan dirayah. Jadi belajar bagaimana cara membacanya diajarkan, begitu juga pemahamannya juga diajarkan secara langsung. Bahkan diriwayatkan dari para sahabat Nabi bahwasanya mereka tidaklah mempelajari Al-Qur'an lebih dari berapa, Pak? Lebih dari 10 ayat. Sampai mereka betul-betul memahaminya, sampai mereka juga berusaha untuk mengamalkannya. Jadi betul-betul Al-Quran itu punya pengaruh. Karena dipelajari baik secara riwayatnya, secara bacaannya, begitu juga bagaimana pemahamannya, kemudian bagaimana dia berusaha mengamalkannya. Maka luar biasa. Ini menjadi yang Al-Quran itu sehingganya, Pak, dia hidup. Makanya Nabi ketika ditanya, atau istrinya ditanya bagaimana Rasulullah itu, kana khuluquhul Quran. Perilaku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan itu ada pada diri Rasulullah. Jadi bukan sebaliknya. Na'udzubillah. Ahli Quran tetapi amalannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Na'udzubillah. Makanya perlunya kita, Pak, belajar sebagaimana metodenya para sahabat. Mereka belajar cara membacanya, belajar memahaminya, dan juga belajar bagaimana bisa mengamalkan isi Al-Quran. Padahal itu adalah intinya, Pak. Jadi tidak hanya fokus belajar ngajinya saja, cara bacanya saja. Kemudian cukup. Merasa sudah, Pak, sudah bagus bacaannya. Sudah bersanad misalnya. Sekarang kan lagi trennya itu bersanad. Itu memang penting. Belajar sebagaimana unzil. Sebagaimana Jibril menurunkannya itu dengan sanad. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Maka dia pun harus berusaha mengkajinya, memahaminya, dan tidak cukup hanya sampai di situ. Tetapi juga harus berusaha mengamalkannya. Baru seorang akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan dengan sebab Al-Quran. Kalau tidak tiga-tiganya, maka bisa jadi dia akan menjadi hujjatun 'alaika. Justru dia akan menjadi bumerang atas diri seseorang. Jadikan Al-Quran itu sebagai permainan saja. Mungkin pernah dulu lihat, Pak, ada seorang qari membaca Al-Quran dengan bacaan yang dibuat-buat, kemudian disawer dengan uang. Itu kan banyak yang menegur dari ulama, dari MUI. Tidak sepantasnya seperti itu. Al-Quran ini adalah kalamullah. Dia harus dimuliakan, dia harus ditadaburi, dia harus diamalkan. Bukan justru seperti tadi dijadikan seperti permainan. Membaguskan bacaan Al-Quran itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Tetapi itu belum cukup. Sampai dia beradab dengan Al-Quran, sampai dia benar-benar mengagungkan Al-Quran, dia memahami isinya, sehingga tidak menyalahi apa yang dia baca, ternyata dia sendiri yang menyelisihinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Nabi, siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dan diriwayatkan juga di dalam Sahih Al-Bukhari, anna Ibnu Mas'ud qala, ya, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Ya, intinya beliau pernah mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu tahu bagaimana keutamaan dirinya, ya, bahwasanya beliau adalah di antara sahabat yang paling mengerti tentang kitabullah. Ya, artinya Abdullah bin Mas'ud dua-duanya dikuasai, Pak. Ya, bacaannya bersanad seperti sebagaimana diturunkan, begitu juga pemahamannya juga sampai. Ya, jadi antara riwayat dan dirayatnya, ya, perlu untuk kita, ya, kita kuasai semuanya, Pak. Ya, jadi kalau hanya salah satunya, kita akan nanti kurang. Ya, bacaannya masya Allah, ya, tapi dia tidak memahami, bahkan justru menyelisihi, karena tidak ada pemahaman di dalamnya. Ya, atau sebaliknya pemahamannya mungkin bisa, ya, tetapi ngajinya kurang bagus sehingga diragukan keilmuannya, ya. Maka dua hal ini perlu untuk, ya, kita perhatikan. Waqala, dan dia mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lam aina nuzilat, ya. Dan dia juga pernah mengatakan, dan demi zat, ya, yang tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ghairuh, maka tidaklah diturunkan satu surat dari kitab Allah kecuali saya tahu di mana diturunkan, ya, dan kepada siapa ayat itu turun. Ya, berarti beliau benar-benar menguasai. Ya, bahkan sampai di mana tempatnya, kepada siapa konteks ayat itu, ya, asbabun nuzulnya beliau paham. Ya, berarti sangat mungkin, Pak. Ya, mungkin kita itu tahu, ya, suatu surat artinya kita tahu, bacanya tahu, tetapi pemahaman mendalamnya belum tentu. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud ini tahu kapan diturunkan dan juga kepada siapa ayat itu diturunkan. Walau a'lam ahadan a'lam minni bi kitabillah tablughuhu al-ibilu la raqibtu ilaih. Ya, dan beliau pernah mengatakan, jika seandainya saya tahu ada seorang yang dia punya pengetahuan yang aku tidak tahu terhadap kitabullah, makanya aku akan berusaha, ya, untuk belajar kepadanya selama itu masih bisa dijangkau dengan apa? Perjalanan menaiki unta. Ya, di zaman dahulu perjalanan itu, ya, apalagi di Arab, ya, Pak, ya, di padang pasir, maka tidak ada hewan yang paling kuat kecuali unta, Pak. Ya, jadi untuk melakukan perjalanan jauh itu nomor satunya unta. Meskipun tidak secepat kuda, tetapi dia punya kekuatan yang melebihi kuda dari sisi ketahanan dirinya. Ya, jadi kalau sekarang kalau memang bisa ditempuh, ya, memang bisa ditempuh dengan alat yang memang bisa sampai, makanya saya pasti akan ke sana. Ya, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau, ya, di dalam mencari ilmu. Kalau ada yang lebih tahu yang saya belum tahu, maka saya pun akan mengejarnya, meskipun dengan menaiki unta. Ya, kalau sekarang mungkin kita bicara, ya, Pak, ya, kalau memang bisa dijangkau, misalnya dengan alat apapun, saya akan ke sana. Ya, ini menunjukkan semangat para ulama, ya, terutama para sahabat di dalam belajar mempelajari kitabullah. Wa kana mimman khadima an-nabi fa kana sahibun alayhi wa tuhurihi wa wisadihi hatta qala Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dan beliau juga itu termasuk khadimnya Nabi. Ya, khadim itu apa? Ya, khidmah, artinya pelayan. Ya, kira-kira menjadi pelayan itu pekerjaan yang rendah apa yang tinggi, Pak? Hah? Tinggi, ya. Tergantung melayani siapa, ya. Ya, kalau melayani orang yang mulia, maka ini pekerjaan yang sangat mulia, Pak. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, Raja Saudi itu digelari dengan apa? Ada yang tahu? Ya, gelar tertingginya itu apa? Ya, gelar tertinggi beliau, kalau beliau disebutkan adalah Khadimul Haramain Asy-Syarifain.
Apa artinya? Ya, pelayan dua kota suci. Ya, jadi beliau itu lebih senang dikatakan khadimul haramain syarifain. Ya, jadi sebagai pelayan yang kedua kota suci Mekah dan Madinah. Ya, luar biasa. Karena khadim melayani sesuatu yang mulia, ini pekerjaan yang sangat mulia. Ya, makanya marbot masjid itu mulia. Ya, karena dia melayani apa? Orang-orang yang salat beribadah di rumah Allah. Ya, orang-orang yang melayani, orang-orang yang mulia, ya, asisten misalnya, asisten presiden, pelayan raja, ya. Maka tergantung disandarkan kemana. Ya, kalau kepada satu yang mulia, dia juga akan menjadi mulia. Kalau dia melayani sesuatu yang rendah, maka itulah ya sesuatu yang hina. Nauzubillah. Ya. Maka beliau ini sebagai ya pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahibun alaih, beliau ini suka membawakan dua sendal Nabi, ya, sepasang sendalnya Nabi. Ya, jadi Nabi itu kalau misalnya dia mau pakai sendal, maka beliau siapkan sendalnya. Ya, kemudian dipakai. Kemudian nanti kalau sudah lepas, beliau nanti simpan lagi. Ya, ini seolah-olah pekerjaan rendah, tetapi karena melayani orang yang mulia, maka beliau menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan ya, orang kalau sampai Pak melayani dalam hal yang paling sepele, ini menunjukkan apa? Ya, kalau orang bisa sampai melayani hal-hal yang sepele, ya, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Ya, kalau ada orang misalnya ya sampai meletakkan sendal ke antum, kemudian antum butuh kebutuhan apa, misalnya haus dicarikan minum, ini sepele Pak ya. Ya, ketika antum misalnya Pak, misalnya sedang batuk, ya, kemudian ada orang memberikan minum, ini luar biasa tuh Pak. Tidak bisa setiap orang itu kecuali kalau dia punya kedekatan emosional yang tinggi, ya, sehingga dia paham betul. Ya, maka ada istilah dalam bahasa Arab, az-zaki bil isyarati yafham. Orang itu karena kecerdasan emosionalnya, terkadang dengan isyarat tertentu dia bisa membaca, ya, dia bisa tahu. Oh, orang ini begini, berarti dia begini. Oh, ini tanda-tanda begini. Itu karena dia memang punya kedekatan. Ya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ini karena begitu dekatnya, sampai kebutuhan Nabi yang sepele itu beliau mampu untuk menyiapkan. Ya, bahkan beliau juga termasuk apa? Yang suka menyiapkan tahurihi, ini berkaitan dengan air wudu, Pak. Ya, Nabi itu kalau mau salat diambilkan ya air untuk berwudunya. Nabi itu kalau dia mau ya membersihkan giginya, bersiwak, beliau siapkan siwaknya. Ya, jadi sampai urusan-urusan yang sangat detail, ya, yang dianggap sepele, tetapi Abdullah bin Mas'ud itu mampu, ya, menjadi pelayan Nabi dengan pelayanan, ya, yang terbaik. Ya, ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat, ya, sehingga beliau layak menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran karena memang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, ya, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman, ya, aku pernah datang bersama saudaraku dari negeri Yaman. Famakasna, kemudian kami ya bermukim, ya, maksudnya tinggal bersama dengan di sekitar Nabi, wallahu a'lam, ya. Mungkin maksudnya adalah tinggal ketika itu yang dia berjumpa, ya, sering berjumpa dengan Rasulullah. Manara illa anna Abdullah bin Mas'udin rajulan min ahli baitin Nabi. Ya, dan kami tidaklah melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud ini seseorang, ya, yang merupakan dari ahlul bait yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena beliau itu suka masuk, ya, keluar masuk rumah Nabi, begitu juga dengan ibunya. Ya, berarti orang yang bisa masuk ke rumah Nabi itu ya bukan orang sembarangan. Ya, kita pun kalau ada orang asing masuk rumah kita, apa yang kita lakukan, Pak? Ya pasti marah. Ya, orang tidak dikenal tiba-tiba masuk pagar, ya, pasti kita akan katakan ini pasti orang jahat ini, dia mau mencuri dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sering keluar masuk rumah dan itu biasa, berarti ini orang yang sudah punya kepercayaan. Ya, maka di sini disebutkan begitu dekatnya sampai-sampai ibunya juga, Pak, ya, sering keluar masuk
rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya, suatu urusan. Wa min ajli mulazamatihi Nabi ta'assara bihi wa bihadihi. Ya, karena itulah ya begitu dekatnya ya mulazamah. Ya, mulazamah itu apa ya? Kalau belajar mulazamah itu ya seperti ini Pak. Mulazamah. Ya, jadi dia mendekat kepada ustadznya. Ya, ada di mana belajar dia ke sana. Nanti ada lagi ya mengajar di sana dia ikut. Itu namanya mulazamah. Ya. Maka ini orang yang selalu mengikuti, melazimkan dia belajar, dia hadir bersama Nabi. Maka dengan sebab inilah karena Abdullah bin Mas'ud ini sering mulazamah, selalu membersamai Rasulullah, ta'assara bihi wa bihadihi. Ya, sehingga dia banyak mendapatkan pengaruh dari Nabi dan begitu juga ya bagaimana haji berkaitan dengan ya haji ini berkaitan dengan apa yang diajarkan, petunjuknya, sunnahnya, dan juga berkaitan dengan apa? Ya, perilakunya. Ya, jadi apa yang dikerjakan Nabi dia tahu. Ya, apa yang Nabi perbuat ketika di sini, Nabi dia selalu mengikuti Rasulullah. Ya, sehingga dikatakan ma'arifu ahadan aqraba hadiyan atau hadiyan wasamtan wa dullan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibni Abi Abdin. Maka beliau ya Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan saya tidak mengetahui ada seorang yang lebih ya menyerupai ya kepada perilaku Nabi dan juga gaya hidupnya Nabi dibandingkan dari Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, tidak ada seorang yang lebih bisa menyerupai Nabi ya dari sisi tingkah lakunya, perbuatannya dibandingkan beliau. Ya, karena begitu dekatnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Ya, karena biasanya kan begitu, Pak ya. Orang itu kalau mengidolakan sesuatu dan dia selalu berusaha mengikutinya, pasti dia akan apa? Ya, berusaha menyerupainya. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Ya, dia selalu di dunia dia ingin bersamanya dan juga bersama di sini berusaha ingin apa? Ya, mencontohnya. Ya, itu sudah sesuatu yang ya lumrah, Pak ya. Kalau seorang dia mengidolakan seseorang, pasti dia akan dekat. Ya, dia merasa bangga dekat dengannya dan dia juga berusaha bangga kalau bisa meniru ya, seperti yang dia idolakan. Ya, tinggal nanti idolanya idola yang baik atau yang buruk, kan begitu. Ya, bisa jadi orang juga idola dia. Ya, tapi kepada yang buruk. Akhirnya dia akan nanti di akhirat ma'aman ahabba. Dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ya, kalau dia orang saleh, ya, maka dia akan dikumpulkan bersamanya. Kenapa? Karena dia mencintai orang saleh, mencintai orang mukmin. Dan kemudian dia berusaha mengikuti perbuatan kesalehannya, maka nanti dikumpulkan bersamanya. Ya, dan begitu juga berlaku sebaliknya. Seorang mencintai orang yang saleh, orang yang buruk, bahkan dia mengikuti juga keburukannya, dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan ya, orang yang dicintainya. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari padanya. Ya, hadis ini berlaku umum, Mbak. Ya, seorang itu dia bisa tasyabbuh itu cinta. Ya, karena dia mengidolakannya, karena dia sehingga dia berusaha tasyabbuh, menirunya. Ya, maka kalau dia menirunya, dia termasuk bagian dari mereka. Kalau meniru maka bagian dari orang saleh. Kalau meniru orang yang saleh, maka begitu juga. Ya, makanya hadis ini itu bisa yang konteksnya positif, bisa yang negatif. Ya, meskipun kita seringnya hadis ini dibawakan kepada yang negatif saja. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk darinya. Ya, ini juga berlaku kepada ya hal yang positif. Ya, meniru orang yang baik, yang saleh, maka termasuk bagian daripada mereka. Ya, begitu juga meniru petunjuknya Rasulullah, meniru bagaimana beragamanya para sahabat Nabi. Ya,
Maka dengan kecintaan kita kepada mereka, dengan menirunya kita, meneladaninya diri kita terhadap perbuatan mereka, mudah-mudahan kita pun termasuk bagian dari mereka. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Ba'athahu Umar bin Khattab ila al-Kufah. Dan Umar bin Khattab pernah mengutus Abdullah bin Mas'ud ke negeri Kufah. Untuk apa? Liyu'allimahum umura dinihim. Ya, untuk menjadi da'i. Ya, untuk menjadi pengajar agama. Wa ba'atha Ammaran amiran. Dan beliau pernah menugaskan Ammar, maksudnya Ammar bin Yasir, Ammar, ya, amiran, Allah a'lam, ya. Ammar itu sebagai amir, ya, sebagai gubernur. Wa qala, dan beliau mengatakan innahum minan nujaba. Mereka berdua ini termasuk orang-orang yang mulia, termasuk sahabat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan faqtadu bihima, ya, hendaklah kalian teladani keduanya. Yang satu sebagai pemimpin, yang satu sebagai, ya, seorang yang adil. Ya. Summa amarahu Utsman al-Kufah, ya, kemudian pernah Utsman bin Affan mengutusnya, ya, menjadi pemimpin di Kufah. Kemudian summa azalahu, kemudian beliau, ya, wa amarahu biruju' ila al-Madinah, ya. Kemudian beliau apa? Itu kembali ke kota Madinah. Fatuwfiya fiha sanat 32. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu meninggal di Madinah pada usia, ya, atau pada tahun 32 Hijriah, dan dikuburkan di Baqi', ya, di makamnya para sahabat Nabi yang ada di dekat Masjid Nabawi, dan beliau wafat pada usia 70, ya, sekitar 73 tahun. Ya, berarti usianya cukup panjang. Ya, jadi seorang yang ahli ilmu, yang senantiasa membersamai Nabi, dan beliau, ya, juga diutus sebagai, ya, pengajar agama, sebagai dai, dan beliau wafat di kota Madinah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi bagaimana sirah Abdullah bin Mas'ud ini menjadi contoh di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahlul Quran, dan beliau mendapatkan banyak kebaikan, dan beliau pun juga dikuburkan di tempat terbaik. Ya, maka ada sebuah hadis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, bahwasanya seorang itu, ya, diperbolehkan, Pak, berharap untuk dia bisa meninggal di kota Madinah. Ya. Jadi ada hadis, ya, saya lupa redaksinya. Ya, artinya seorang yang meninggal di kota Madinah ini adalah orang yang, ya, yang mudah-mudahan, orang pilihan. Ya, jadi orang yang bisa meninggal di kota Madinah, apalagi dikuburkan di Baqi', ya, berdekatan dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya, ya, keistimewaan. Ya, makanya di antara jika saya lupa, jika seorang dia ingin, ya, meninggal, maka berharaplah meninggal di kota Madinah. Ya, karena kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Ya, adalah kota suci setelah kota Makkah. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di dalam ilmu tafsir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini merupakan ibnu ammi Rasulullah, ya, anak laki-laki dari paman Rasulullah. Artinya beliau ini sepupuan, ya, dengan Rasulullah. Walida qabla al-hijrah, dan beliau lahir sebelum hijrah, kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi 3 tahun sebelum hijrah, berarti usianya 3 tahun kemudian, ya, Nabi SAW hijrah. Lazaman Nabi, ya, dan beliau juga termasuk orang yang suka membersamai Nabi, ya, mulazamah, ya. Makanya istilah mulazamah, Pak, di zaman dahulu, ya, para ulama dahulu bagaimana, ya, keilmuan mereka yang sangat luas itu karena diantaranya adalah mulazamah. Ya, kalau kita kan sekarang ini apa, ya, modelnya bukan mulazamah, ya. Jadi kita ngaji itu ya sesuka kita gitu kan, di sini, di sana. Tapi ini mulazamah, selalu mengikuti gurunya. Ya, sehingga apa yang diketahui guru dia akan mentransfer
semua ilmunya secara utuh. Ya, jadi tidak sepotong-sepotong. Ya, makanya para ulama terdahulu dengan sistem mulazamah itu ilmu mereka itu tuntas gitu. Ya, jadi pembelajarannya ilmunya sesuai dengan apa yang gurunya ajarkan, dia mendapatkan semua. Istilahnya diwariskan, betul-betul diwariskan ya, secara utuh. Ya, itu berbeda dengan di zaman ini, misalnya di perkuliahan. Ya, yang dia tidak mulazamah, mungkin secara ilmunya dia dapat, tetapi ada sisi yang lain tidak didapatkan. Bagaimana praktek ilmunya? Ya, mungkin dia dapat ilmunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mempraktekannya, ya, meneladaninya, ya, dari seorang yang dianggap berilmu tersebut. Ini yang tidak ada. Ya, seperti belajar di sekolah, dia dapat ilmu di sekolah, ya, hanya sebatas itu saja, transfer pengetahuan. Tapi bagaimana, ya, nanti dia mendapatkan, ya, adab, mendapatkan bagaimana, ya, tingkah laku dari seorang guru, dia tidak dapatkan. Ya, maka ini salah satu yang apa istilahnya, yang tidak ada. Ya, makanya di pondok pesantren itu sebenarnya lebih bagus, Pak. Ya, jadi kalau seorang belajar agama di pondok itu lebih bagus. Kalau memang tujuannya dia ingin menjadi apa? Seorang yang mutqin, ya, terutama di dalam ilmu agama. Ya, karena dia belajar secara riwayat dan juga belajar, ya, bagaimana praktek sehari-harinya. Selama memang pondoknya memang apa? Ya bagus, ya, gitu. Jangan mengajarkan begini ternyata prakteknya tidak sesuai. Akhirnya apa? Menjadi seorang yang apa? Ya, yang dilaknat nanti. Ya, mengajarkan keilmuan tetapi prakteknya sama sekali tidak menunjukkan apa? Keilmuan. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Baik. Maka sistem mulazamah ini yang berlaku di zaman dahulu, ya, sehingga transfer ilmunya itu betul-betul lebih maksimal. Ya, dia mencari ulamanya, ustadznya, ya, sampai dia mendapatkan semua ilmunya, kemudian nanti baru dia pindah kepada orang yang lain. Ya, maka dia mendapatkan ilmu secara utuh. Maka saya jelaskan wakhalatu Maimunah tahta Nabi, ya, dan bibinya adalah Maimunah. Ya, itu tahta Nabi, adalah istri Nabi. Wa dhammahu Nabi ila sadrihi, dan Nabi pernah memeluk, ya, mendekatkan, ya, merangkulnya. Wa qala Allah ma'allimhu al-hikmah, ya Allah ajarkanlah dia al-hikmah. Ya, Nabi secara khusus mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang, ya, dan ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekalian kepada anak kita. Ya, khususnya agar dia diberikan pemahaman ilmu agama yang baik. Ya, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah ajarkanlah dia al-hikmah. Dalam riwayat yang lain al-kitab, Allahumma 'allimhul kitab. Ya, ajarkanlah dia al-kitab. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah al-hikmah, Al-Qur'an dan sunnah, atau ya agama itu sendiri. Wa qala lahu hina wada'a lahu du'ahu. Ya, dan Nabi juga pernah mengatakan, mendoakan kepada Abdullah bin Abbas ketika dia memberikan apa? Tempat wudunya, ya, memberikan air untuk wudu. Ya. Maka Nabi mengatakan, Allah mafaqihu fid din. Ya Allah, berikanlah dia kefaqihan di dalam agama. Ya, makanya perlu Pak, ya, kita mendoakan anak kita itu tidak hanya berkaitan kesuksesan saja. Ya, semoga kamu sukses, semoga kamu, ya, beruntung, tapi harus juga dikaitkan dengan agama, Pak. Ya, saya pernah mendapatkan cerita, ya, dari salah seorang ustaz. Jadi orang ini dia belum punya anak, sehingga doanya itu doa selalu minta anak. Ya, sudah sekian lama tidak dikaruniai anak, dia minta, ya Allah berikan aku anak. Ya, yang penting anak ya Allah. Ya, sehingga ya Pak, Allah kabulkan doanya. Dia diberikan anak. Tetapi ternyata anaknya menjadikan dia susah. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, seolah-olah dia menyesal punya anak. Ya, maka kemudian diajari, ya, oleh seorang yang dia paham agama. Ya, setelah dia berkonsultasi, saya minta anak, sudah lama gak punya anak, Allah kasih. Tetapi ternyata anak ini justru malah seolah-olah yang tidak diharapkan. Ya, kok seolah-olah lebih baik tidak punya anak. Gitu. Maka akhirnya kata orang tersebut, ya,
maka jangan lupa kalau kita mendoakan sesuatu itu selalu dikaitkan dengan kebaikan agama. Ya, kemudian dia rubah doanya, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Ya, maka setelah itu anaknya yang tadinya nakal, yang menyusahkan, maka dengan sebab itu Allah berikan dia hidayah. Ya, anaknya bertaubat, kemudian anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, maka penting Pak, kita mendoakan seperti ini. Doanya Rasulullah. Ya, tidak hanya semoga sukses, semoga lulus, tetapi juga Pak, dikaitkan juga dengan apa? Agama, kebaikan agamanya. Ya, semoga kamu sukses ya dunia akhirat, semoga kamu jadi anak yang saleh. Bahkan doa itu lebih penting dibandingkan kesuksesan yang hanya di dunia, tetapi apa? Tidak bermanfaat bagi orang tuanya nanti di akhirat. Ya, saya pernah lihat sebuah video itu. Ya, dia mengatakan bahwasanya kebaikan anak itu cuma satu, Pak. Ya, ketika nanti dia bisa bermanfaat bagi orang tuanya di akhirat. Ya, adapun kebaikan di dunianya itu semua akan hilang, akan sirna. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, tidak bermanfaat nanti harta-harta dan anak-anak kecuali yang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dia menjadi orang bertauhid, dia mukmin, dan kalau dia bisa menjadikan anaknya anak yang saleh, maka itu baru bermanfaat. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya walladzina amanu alhaqa alladzina amwattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang-orang beriman dan mengikuti mereka dengan keimanan, keturunan-keturunan mereka juga beriman dengan sebab orang tuanya, maka kami akan kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat. Ya, ini yang baru akan bisa memberikan manfaat. Ya, maka jangan lupa doakan ya anak kita, keluarga kita dengan kebaikan agama, tidak hanya kebaikan dunia saja. Ya. Maka Nabi mengajarkan Allahumma faqihu fid din. Ya, berikanlah dia pemahaman yang baik di dalam agama. Bahkan Nabi hada doa mubarak hibral ummah. Maka dengan sebab doa ini kemudian apa? Beliau menjadi seorang ulama rujukannya ummah. Ya, terutama fi nasri tafsir wal fiqh. Ya, terutama di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu fikih. Haitsu wafaqahu Allah Ta'ala li habsi 'ala al-'ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri 'ala talaqqihi wa bazlihi. Ya, yang mana Allah memberikan dia taufik untuk selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu dan juga bersabar di dalam meraih ilmu. Ya. Jadi di antara kebaikan seseorang itu kalau dia punya semangat belajar. Ya, seorang itu dikatakan orang itu berada dalam kebaikan selama dia punya antusias di dalam menuntut ilmu, terutama ya ilmu agama. Ya, karena Nabi Allah mengatakan man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah itu permudah dia di dalam ya mempelajari agama. Ya, jadi kalau ada anak kita sudah punya antusias, suka ngaji, ya, suka belajar ya tentang agama, itu tanda kebaikan seorang. Ya. Dan seseorang kalau sudah dibekali dengan ilmu agama, ya insya Allah dia mau jadi apapun, dia akan memberikan kontribusi yang baik ya bagi siapa saja. Ya, jadi kalau seorang itu saleh, mau dia menjadi polisi, jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik, menjadi ya pegawai yang baik, menjadi apalagi Pak, dokter yang saleh. Ya, itu karena apa? Karena adanya nilai agama. Ya, bukan berarti semua orang jadi ustadz, ya enggak juga. Ya, semua orang jadi ustadz, jadi ustazah. Terus siapa nanti yang jadi yang lainnya? Enggak. Ya, makanya di kalangan para sahabat mereka itu apa? Mereka punya menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi mereka paham agama. Ya, sehingga apa? Ya, semua unsur itu berjalan dengan baik semua. Ya, ada yang ahli perang karena dia saleh, maka dia pun memberikan kebaikan. Ada ahli ekonominya, dia pun menjadi orang yang baik, memberikan kebaikan pada bidangnya masing-masing. Ya, saya punya teman di Ponorogo, Pak, teman SMP. Ya. Saya kemarin lihat di medsos, saya lihat ada berita tentang beliau ini. Loh, ada saya ini teman saya SMP. Saya SMP di Lampung, tapi beliau nikah
dapat suaminya orang Ponorogo, ya. Jadi sudah lama saya juga nggak ketemu. Tapi saya lihat beritanya apa, ya, beliau sudah jadi dokter, ya. Dan ternyata beliau ini apa, membuka praktek itu, ya, dengan bayarannya apa, Pak? Ya, semampunya. Ya, jadi hanya disediakan kota infak. Ya, jadi kalau dia mau berobat, mau konsultasi, silakan dia boleh apa? Ya, dia bayar seikhlasnya, sesuai dengan kemampuannya. Konsultasi silakan, nanti ada kota infak. Jadi dia tidak tahu orang ini bayar berapa atau bayar apa tidak tahu. Ya, bahkan ada orang yang dia itu tidak punya uang, boleh dengan apa? Ya, misalnya dia punya hasil kebun, dia bawa hasil kebunnya. Ya, dan kalau memang tidak mampu sama sekali, dia hanya berharap apa? Ya, doakan kebaikan untuk dirinya. Oh, Masya Allah. Ya, ini saya lihat di medsos itu ramai. Saya kirim ke grup alumni saya, teman-teman SMP. Jadi itu Masya Allah ya. Karena saya juga ya tahu orang ini ketika kecilnya Masya Allah ya. Jadi termasuk orang yang dulu aktif di kerohanian Islam. Ya, rohis Pak ya. Istilahnya itu kan rohani Islam. Ini termasuk dulu aktif, orangnya baik ya. Masya Allah. Dulu belum berhijab, sekarang sudah Alhamdulillah berhijab. Jadi artinya seorang itu selama dia punya kecenderungan ya, dia pengen belajar agama, difasilitasi Pak. Ya, karena itu adalah modal kebaikan. Mau nanti mau jadi apa saja, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pemerintahan, ya, maka insya Allah dia akan punya pengaruh yang positif. Ya, itu karena nilai agamanya. Di dunia dia bermanfaat, di akhirat akan ya, lebih bermanfaat lagi. Ya, kalau jenengan tahu namanya Dr. Rafika Augustin. Ya, itu teman saya masih SMP, ya, sekelas. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka doa ini sangat penting sehingga apa? Nabi doakan beliau dan akhirnya apa? Beliau menjadi rujukan umat. Kemudian apa? Di sini dijelaskan, faqala al-muhajirun ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibnu Abbas. Ya. Jadi pernah satu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini mengajaknya masuk ke dalam sebuah majelis yang sangat penting. Ya, maka di sini orang-orang penting, tetapi kok didatangkan seorang anak kecil. Ya, maka kemudian dia mengatakan, salah seorang dari orang muhajirin yang hadir, dia mengatakan, kenapa kamu tidak memanggil anak-anak kami saja? Ya, kenapa kok malah yang dipanggil adalah Abdullah bin Abbas? Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, zakum fatal kuhul. Ya, anak ini ya yang kalian bilang ini anak kecil adalah seorang anak yang apa? Ya, yang matang. Ya. Fatal kuhul ini adalah pemuda yang apa? Yang apa ya, Pak ya? Kalau bahasa kita masih muda tetapi akalnya matang. Ya. Kemudian apa? Lahu lisanun saul. Ya, dan dia kalau bertanya, lisan itu selalu bertanya, artinya dia itu kepo ya, artinya suka punya rasa ingin tahu yang sangat dalam. Ya, maka dengan sebab dia punya rasa ingin tahu yang sangat dalam, dia punya banyak pengetahuan. Wa qalbun uqul, dan juga dia punya pemahaman yang bagus. Ya, maka ini pujian oleh Umar bin Khattab. Summa da'ahum dzata yaumin fa adkhalahum ma'ahum liyuriyahum minhu ma ra'a. Kemudian Nabi memanggil ya Abdullah bin Abbas, kemudian berkumpul bersama mereka, kemudian Nabi mengetes mereka ya, untuk membuktikan keutamaan Abdullah bin Abbas. Ya, Umar mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Ya. Apa pendapat kamu berkaitan dengan firman Allah, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullah wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan juga al-fath, ya, pembukaan, penaklukan. Maka kemudian ya sampai akhir surat, kemudian sebagian mereka mengatakan, "Amarna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futiha 'alaina." Ya, sebagian di antara orang-orang ini mengatakan, ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah, beristighfar kepadanya ketika ditaklukkan atas kita, artinya diberikan kemenangan. Ya. Dan sebagian mereka diam karena nggak tahu.
Ya. Kemudian faqala Umar bin Abbas, kemudian Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Akadzalika taqul, apakah seperti itu?" Ya. Kamu mengatakannya juga, apakah memang tafsirnya seperti itu? Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, yang lebih tepat huwa ajalu Rasulillah. Ya, ayat itu berkenaan dengan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang melihatnya jika telah datang pertolongan Allah dan juga penaklukan. Kemudian apa? Idza ja'a al fath wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaj, masuk ke dalam agama Allah secara berombong-rombongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian ya bertasbihlah ya dengan nama Rabbmu dan beristighfarlah, innahu kana gimana Pak? Ya, karena sesungguhnya Allah ya itu maha penerima taubat. Ya, jadi kalau kita memahaminya secara langsung, ya berarti perintah untuk kita memuji Allah dan beristighfar. Ya, tetapi ternyata Abdullah bin Abbas itu punya pemahaman yang lain. Ya, itu adalah isyarat. Ya, dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah dekatnya penaklukan kota Mekah, berarti tugas Rasulullah itu akan selesai. Maka itu menandakan ajal Rasulullah itu semakin dekat. Ya, maka setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ya, di dalam riwayat yang lain, maka sebagian sahabat itu menangis. Ya, artinya apa? Ayat ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan ya berpisah dengan mereka. A'lamahullahu lahu idza ja'a nasrullah wal fathu Makkah. Ya, artinya Allah mengajarkan kepada mereka jika nanti telah datang pertolongan Allah dan begitu juga ya penaklukan kemenangan diberikan kepada kalian, maksudnya adalah penaklukan kota Mekah, badalika alamatu ajalika, maka itulah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Oleh karena itu fasabbih bihamdi rabbika, ya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, jadi dikaitkan kemenangan itu dengan apa? Perintah kepada Rasulnya untuk bertaubat. Ya, luar biasa Pak ya. Padahal harusnya seorang itu dia berbangga, ya, harusnya dia senang, ya, atas kemenangan tersebut, atas banyaknya yang masuk Islam dengan sebab beliau. Tetapi Allah memerintahkan bukan berbangga, tetapi apa? Bertaubat. Ya, luar biasa Pak ya. Artinya agar kita itu tidak apa Pak? Tidak merasa puas, ya, atas apa yang kita kerjakan. Ya, tetap kita rendah hati, tetap kita merasa kurang, dan sesungguhnya kesempurnaan dan kemenangan itu dari siapa? Dari Allah. Ya, jadi Allah yang telah memberikan kemenangan tersebut. Berkata Umar bin Khattab, "Ma'a'lam minha illa ma ta'lam." Ya, aku tidak mengetahui darinya kecuali apa yang kalian tahu. Ya, yang saya tahu ya seperti kalian. Tetapi dia justru mengatakan yang lain. Ya, dia punya ya penafsiran yang lain. Dia punya pemahaman di balik itu, hikmah. Ya, di balik ayat-ayat tersebut. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud sendiri, ya, yang kita bahas sebelumnya, dia pun mengatakan, "La ni'mat tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas." Sungguh benar-benar sebaik-baik penerjemah pentafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Ya. Pada Abdullah bin Mas'ud luar biasa, tetapi beliau memberikan pujian kepada Abdullah bin Abbas, ya, luar biasa. "Lau adraka asnadana ma asyarahu minna ahad." Ya, jika seandainya usia kami ini bisa mencapainya, karena Abdullah bin Mas'ud ini senior, ya, Abdullah bin Abbas ini masih junior. Ya, jika seandainya kami bisa usia kami ini sampai kepada usianya nanti ketika dewasa, ya, maka dia berharap ya bisa mendapatkan banyak lebih ya ilmu darinya. Maka naziran lahu, ya, beliau mengatakan makanya saya tidak ada yang sebanding dengannya. Hada ma Ibnu Abbas asya ba'dahu 36 sana, ya, yang mana Abdullah bin Abbas ini kemudian setelah mereka ya itu 36 tahun setelahnya. Abdullah bin Mas'ud itu punya selisih yang sangat panjang. Famadhanu ka bimaktasaba ba'da min al-ilmi, ya, sehingganya di usia saja dia punya ilmu yang luar biasa, apalagi setelah dia ya tumbuh menjadi lebih dewasa.
Sampai jam berapa nih Pak? Sudah habis Pak? Hah? 8 menit lagi. Baik. Kemudian dikatakan, wa qala Ibnu Umar lisa'ilin sa'alahu an ayat. Ya, ketika Abdullah bin Umar, ya, dia mengatakan kepada orang yang bertanya tentang satu ayat, yang talik ila Ibni Abbas, ya, kamu pergi ke Abdullah bin Abbas, jangan ke saya. Padahal Abdullah bin Umar ini termasuk apa? Ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau ini termasuk urutan yang ketiga. Ya, terbanyak ribuan hadis yang dia hafalkan dari Rasulullah. Beliau termasuk juga yang bermulazamah kepada beliau. Tetapi apa? Berkenaan dengan Al-Quran, kamu tanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Fasa'alahu fa'innahu a'lam min baqiya man baqiya bima unzila ala Muhammad. Ya, intinya Abdullah bin Abbas itu a'lam, ya, dia lebih tahu dibandingkan orang-orang selain. Ya. Wa qala apa? Dan berkata apa? Ma ra'aitu qad akram min majlis Ibn Abbas fikhan aw a'zama khasyatan. Saya tidak pernah melihat, ya, satu majlis yang lebih mulia dibandingkan majlisnya Abdullah bin Abbas di dalam masalah fikih dan majlis yang paling khusyuk. Ya, jadi majlis ilmu itu identik dengan apa, Pak? Ya, dengan al-karam. Ya, jadi kemuliaan, kewibawaan, dan juga majlis yang di dalamnya khusyuk. Ya, jadi majlis ilmu itu ya seperti sekarang kita ini. Ya, maka jangan aja ngobrol. Ya, jadi kita harus serius, ya, karena seorang akan mendapatkan ilmu lebih mudah. Bahkan kalau kita belajar teori pembelajaran, Pak, ya, terutama berkaitan dengan, ya, mungkin Pak dosen kita lebih tahu lah. Saya mereview, Pak, ya. Jadi ternyata seorang itu bisa mendapatkan pengetahuan lebih mudah dan lebih lama memorinya kalau pertama didahului dengan apa? Attention. Ya, dia harus dulu fokus, dia harus perhatian, baru dia bisa dapat ilmu. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, para ulama sering mengkaitkan dengan apa? Al-istima'. Apa al-istima' itu, Pak? Ya, istima' itu adalah mendengar dengan fokus. Ya. Jadi mendengar dengan fokus itu adalah syarat pertama seorang bisa mendapatkan ilmu. Apa bedanya as-sama' dengan istima'? As-sama' itu artinya mendengar sekedarnya saja. Ya, misalnya Pak, asma'u, ya, misalnya asma'u sautat tuyur. Saya mendengar suara burung, ya, sekedar ini aja. Oh ya, ada burung. Tahu sudah, ada suara. Tapi tidak tahu burungnya di sebelah mana. Oh, ternyata burung ini. Oh, ternyata di situ ada dua burungnya. Yang sebelah mana? Oh, yang sebelah situ. Yang sini suaranya agak beda. Yang situ seperti ini, itu seperti ini. Artinya betul-betul dia tahu detail, memperhatikan betul. Ya, ini namanya istima'. Kalau as-sama' sekedar dengar aja. Ya, dia tahu ada suara. Ya, ada suara burung. Ya, tapi tidak tahu burung yang mana yang bunyi itu. Tidak tahu. Ya, maka di dalam teori belajar itu ternyata apa? Pertama kali, ya, terkait dengan apa? Kognitivisme itu, pengetahuan itu dia awali dengan fokus, ya, dengan konsentrasi. Dan seorang tidak bisa konsentrasi kalau semuanya berbicara. Ya, maka di dalam adab majelis ilmu, ya, itu yang pertama adalah untuk kita bisa fokus mendengarkan. Ya, misalnya kalau ada acara formal saja, ya, misalnya pimpinan sedang bicara misalnya, ya. Maka kalau ada orang yang bicara pasti akan ditegur, ya, karena ini sesuatu yang apa? Yang harus serius, yang harus diketahui, yang harus sampai, yang harus dipahami oleh semuanya, ya, apalagi berkaitan dengan ilmu agama, ya, supaya pemahamannya tidak keliru, ya. Nanti yang dibilang A malah jadi B malah jadi A, bolak-balik, ya. Makanya penting untuk kita fokus. Sebagaimana Pak, majelisnya Abdullah bin Abbas ini. Ya, apa mengatakan saya tidak melihat majelis yang lebih mulia, yang penuh dengan kewibawaan, ya, di dalam membahas masalah fikih, ya, maksudnya agama, dan begitu juga yang paling besar rasa khusyuknya, ya, artinya benar-benar antusias, ya, dibandingkan majelisnya siapa? Abdullah bin Abbas. Inna ashabal fikih indahu, sesungguhnya orang-orang yang belajar fikih ada di sisinya. Wa ashabal Quran indahu, orang yang belajar Al-Quran juga
ya bersama beliau, ashab syi'ri indah, belajar syair juga dengan beliau. Yusdiruhum kulluhum min wadin wasi'. Ya, karena Abdullah bin Abbas punya ilmu yang sangat luas sehingga dia menjadi rujukan di dalam semua cabang ilmu agama. Ya, Masya Allah. Ya, ini Abdullah bin Abbas. Wa qala Abu Wa'il, ya, dan Abu Wa'il mengatakan khatabana Ibnu Abbas wa huwa 'ala al-musim. Pernah berbicara kepada kami Abdullah bin Abbas, dan ketika itu beliau, ya, pada musim haji, ya, dia sebagai walin, sebagai ketua rombongan kalau bahasa kita. Ya, ketua rombongan hajinya yang diutus oleh Utsman bin Affan. Faftataha surat An-Nur faja'ala yaqra' wa yufassir. Ya, beliau ketika itu membawakan surah Nur, kemudian beliau membacakan dan mentafsirkannya. Faja'altu aqulu ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mislah. Ya, maka si Abu Wa'il mengatakan, ya, ketika saya mendengar bacaannya dan beliau juga mentafsirkannya, ya, itu saya benar-benar mendengarkan satu ucapan yang tidak ada semisal beliau. Ya, artinya karena keluasan ilmunya, karena bagusnya bahasanya, ya, menjadikan beliau itu sangat apa? Ya, sangat berkesan. Saya tidak pernah mendengar ucapan seperti ucapannya beliau. Padahal apa? Ya, dia belajar dengan, ya, ulama, dengan para sahabat yang lain. Walau sami'athu farisun warum wattarku la aslamat. Bahkan jika seandainya orang-orang Persia yang masih kafir, orang-orang Romawi, orang-orang, ya, intinya Turk, ya, orang-orang yang masih belum berislam, dan dia mendengarkan penjelasan Abdullah bin Abbas, misalnya mereka akan berislam semuanya, ya, karena keilmuannya dan juga karena bagusnya di dalam, ya, penyampaiannya. Beliau mengatakan walahu Utsman ala musimil haji. Utsman bin Affan, ya, memilihnya sebagai ketua rombongan pada musim haji pada tahun 35 atau pada usianya 35 tahun. Wa wallahu Ali al-Basrah. Bahkan Ali bin Abi Thalib menugaskannya sebagai gubernur Basrah. Ya, itu Abdullah bin Abbas selain dia alim, dia juga sebagai amir. Ya. Jadi kalau seorang dia terkumpul pada dua hal ini, Pak, maka luar biasa, Pak. Seorang pemimpin yang dia juga seorang yang alim, ya, maka ini pasti, ya, kebaikannya itu pasti sangat besar bagi umat. Beliau mengatakan falamma qutil madha ila al-Hijaz, dan ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, ya, wafat, dibunuh, ya, ketika itu di Kufah, maka beliau akhirnya kembali ke kota Hijaz. Hijaz itu apa? Ya, dulu Mekah Madinah itu masuk dalam kawasan Hijaz. Intinya sekitar kota Mekah dan Madinah. Fa aqama fi Makkah, kemudian beliau tinggal bermukim di Mekah, summa kharaja minha, kemudian keluar dari kota Mekah ke kota Taif. Ya, sedangkan yang pernah umrah sekarang kan sering, Mbak, ya, ada tambahan tur atau ziarah kota Taif. Kemarin ke Taif, ke Taif, ya. Kota Taif itu, ya, mungkin Malangnya lah, ya. Kalau di sini ibaratnya seperti batu, ya. Jadi berada di ketinggian sangat dingin, meskipun apa? Ya, bebatuan, tapi sangat dingin. Ya, ada lahan tanahnya meskipun bebatuan tetapi juga cukup subur. Famata fiha, ya, dan Abdullah bin Abbas meninggal di kota Taif sanata 68 pada tahun 68 Hijriah an 71 sana pada usia 71 tahun. Ya, jadi kalau ke kota Taif biasanya kita akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas. Yang di masjid itu di sebelahnya ada makam beliau dan ada perpustakaan Abdullah bin Abbas. Ya, biasanya nanti akan mampir ke Masjid Abdullah bin Abbas untuk apa? Ya, untuk belajar sejarah, ya, tentang Abdullah bin Abbas, seorang yang dikenal dengan Turjumanul Quran, seorang yang dikenal dengan Habrul Ummah. Ya, jadi punya dua gelar, yang dua gelar ini menunjukkan kemuliaan beliau. Habrul Ummah adalah rujukan umat, ya, alimnya umat, dan terjemahan Al-Quran terutama di dalam tafsir Al-Quran. Ya, kalau kita baca kitab tafsir pasti nanti akan keluar nama-nama Abdullah bin Abbas atau murid-murid yang belajar dari Abdullah bin Abbas. Ya, maka insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti akan, ya,
kita membacakan di antara murid-murid beliau biografinya, ya. Murid Abdullah bin Abbas contohnya adalah Mujahid, Ikrimah, Atha dan juga Atha ibni Abi Rabah, ya. Baik, wallahu taala a'lam. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bisa memberikan motivasi untuk kita semua, ya, di dalam belajar ilmu agama, terutama untuk juga mendoakan anak-anak kita diberikan kefakihan, diberikan kesalehan, ya, agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, ya, insyaallah tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita renungkan dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.